membuka kitab pedoman kita, melanjutkan bacaan 2 minggu yang lalu. Di sini ada satu riwayat yang datang dari Salmah bin Syabib, yang datangnya dari sahabat Abdullah bin Abbas. Hadisnya namanya hadis marfu. Bunyinya, lillahi fi kulli lailatin min layali syahri Ramadan indal iftari alfi atikin minan nar. Jadi lillah, karena Allah, setiap malam dari malam-malam bulan suci Ramadan, ketika iftar, ketika waktu berbuka. Itu kalau waktu berbuka kan udah malam, karena udah masuk maghrib. Udah masuk maghrib kan namanya udah malam. Ya, jadi ketika berbuka puasa, ya itu tiap malam dimulain dari ya waktu berbuka puasa, dari mulai maghrib terus dah tuh sampai menjelang subuh. Itu namanya malam. Itu tiap bulan Ramadan, Bapak Saudara, katanya ada 1 juta dari hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Itu tiap malam dari bulan suci Ramadan, dari tanggal 1 sampai selesai. Nah itu katanya ada 1 juta hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Fa iza kana lailatul jumu'ati ataqallah bi kulli sa'atin minha alfi atikin minan nari. Nah kalau masuk malam Jumat, kalau malam Jumat Ramadan beda lagi. Ramadan tiap malam udah mulia. Sekarang Ramadannya malam Jumat, itu lebih mulia lagi. Kalau datang tuh malam Jumat Ramadan, Allah akan memerdekakan setiap saat, setiap jam dari hamba-hambanya, itu 1 juta yang dibebaskan dari api neraka. Kalau setiap malam Ramadan biasanya 1 juta. Tapi kalau malam Jumat setiap jam 1 juta. Setiap jam 1 juta dimerdekakan, dibebaskan dari api neraka. 24 jam. Iya. Jadi 12 jam. 12 jam ya. Kan separohnya. Ya. Kulluhum qadistaujaban nar, yang mereka itu semuanya udah ya diponis masuk neraka. Jadi itu mereka semuanya udah diponis masuk neraka. Tapi keberkahan dan kemuliaan Ramadan dan keberkahan malam Jumat Ramadan, mereka akhirnya dibebaskan dari api neraka. Padahal udah diponis. Ya orang ini nih bakalan masuk neraka, tapi karena kemuliaan Ramadan, ya dia taubat, itu yang menjadi ya yang mestinya udah dicatat nih bakalan masuk neraka, ya Allah bebaskan dari ya api neraka. Masya Allah, itu begitu mulianya bulan suci Ramadan. Fa iza kana akhirul lailatin minasyahri, apabila sudah datang akhir malam daripada bulan Ramadan. Nah sekarang kalau udah di penghujung malam Ramadan bagaimana? A'taqa fi zalikal yaum, maka Allah merdekakan pada hari itu bi adadi ma a'taqa min awal syahri ila akhirih. Jadi dengan sejumlah yang udah dimerdekakan dari awal bulan suci Ramadan sampai akhir bulan suci Ramadan. Tuh, jadi dikalikan aja dari tanggal 1 sampai malam terakhir. Ada berapa yang udah dimerdekakan? Nah, itu sebanyak itu yang dimerdekakan di malam terakhir daripada bulan Ramadan, yang dibebaskan dari api neraka. A'taqanallah minan nar. Mudah-mudahan Allah bebaskan kita juga dari api neraka. Makanya pantas dalam satu hadis kan bilangnya ya kalau akhir Ramadan itu itkun minan nar. Jadi akhir Ramadan itu ditutup dengan ya dibebaskannya hamba-hamba Allah dari api neraka. Nah itu jadi memang besar-besaran nih Allah memberikan keistimewaan buat hamba-hambanya. Makanya kalau masuk Ramadan ada hamba-hamba Allah yang kagak dapat ampunan, itu kebangetan kata Allah. Ya saya udah buka bener-bener tuh seluas-luasnya pintu taubat, tapi dia kagak dapat ampunan, berarti dia bener-bener kagak memanfaatkan Ramadan. Gitu. Kalau dia bisa manfaatkan aja dosa sebesar apapun, maka akan diampunkan, dan dia udah diponis masuk neraka akan dibebaskan kembali ya dari api neraka. Kenapa? Kemuliaan bulan Ramadan, dan itu hanya buat
umat Nabi Muhammad. Karena memang Nabi Muhammad nabi yang sangat istimewa. Sehingga umatnya pun diistimewakan. Sehingga disayang banget sama Allah. Dikasih tuh yang namanya bulan suci Ramadan. Umat-umat yang lain pada ngiri ya sama umat Nabi Muhammad. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad harus bersyukur. Bersyukur karena ini kesempatan emas yang jangan sampai disia-siakan. Sehingga ya celaka dah kalau seandainya ada orang masuk Ramadan sampai Ramadan meninggalkan orang tersebut tapi orang itu tidak dapat ampunan. Kenapa? Ini kebangetan. Ya. Kenapa Allah udah kasih pintu taubat, ya, pintu ampunan yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya, tapi sayang dikagak manfaatkan. Ya, itu apalagi di akhir itu di akhir tuh bonusnya, masya Allah, ya dilipat gandakan dari malam pertama sampai malam terakhir dikalikan. Ada berapa yang udah dimerdekakan, dibebaskan dari api neraka. Nah malam terakhir sejumlah itulah yang akan dibebaskan hamba-hamba Allah dari api neraka. Nah, makanya pengarang kitab di akhir ini nih ya menyampaikan redaksi doanya. A'taqanallahu minan nar. Moga-moga Allah membebaskan kita semua dari api neraka. Tuh. Wa qala an-Nukhai, dan telah berkata Imam An-Nukhai, saumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin. Satu hari puasa di bulan Ramadan itu nilainya lebih mulia kebanding daripada 1000 hari. Satu hari Pak, kita puasa di bulan suci Ramadan itu nilainya lebih afdol kebanding daripada kita ya puasa di hari lain, di bulan lain daripada Ramadan. Ya, itu bandingannya 1 berbanding 1000. Siapa yang pernah puasa 1000 hari? Ya, berat dah berat. Ya, tapi umat Nabi Muhammad tuh begitu. Ya kasih istimewa. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin. Bahkan 1 kali tasbih di bulan suci Ramadan lebih mulia kebanding daripada 1000 tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 1000. Tapi di bulan Ramadan cuma sekali. Subhanallah. Tuh, di lain Ramadan 1000. Kita 33 aja kayaknya udah lama banget ya. Iya, baca 3. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya Allah, 33 udah lama. Bagaimana mau 100? Bagaimana mau naik 1000? Ya, itu 33 aja udah berat. Ini lidah nih kalau suruh membaca kalimat-kalimat yang baik kayaknya berat benar. Kecuali orang-orang yang benar-benar istiqomah dah. Ya Allah, banyak dia lebih enak ngobrol. Kalau ngobrol mah udah enak aja. Tapi kalau disuruh baca tasbih 100 kali, ya Ustaz banyakan. Nawar 33 dah. Disuruh 33 nawar 11 dah 11. Nah begitu. Ya. Tapi di bulan Ramadan kita baca 1 kali doang, itu lebih mulia kebanding daripada 1000 tasbih. Wa rak'atun fihi khairun min alfi rak'atin. 1 rakaat kita sholat di bulan Ramadan nilainya lebih bagus daripada 1000 rakaat. Tuh, 1 rakaat kita sholat di bulan Ramadan nilainya lebih bagus daripada 1000 rakaat di lain bulan Ramadan. Wa nafaqatu fihi mudha'afatun kan nafaqati fisabilillah. Bermula nafkah di bulan suci Ramadan dilipat gandakan seperti nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya an Ibnu Mas'udin annahu qala, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud sesungguhnya beliau berkata, idza kana yaumul qiyamati, apabila datang hari kiamat, wa aradallahu bi 'abdin khairan, dan Allah berkehendak kepada hambanya kebaikan, a'tahullahu kitabahu jahran, maka Allah berikan yaitu tulisannya, kitabnya, buku lapornya secara terang-terangan. Dikasih tuh jahar secara terang-terangan. Wa qala, lalu Allah bilang lahu kepada orang tadi, ikra, coba baca. Ya, baca. Ya, itu suruh baca sirran, secara sir, hatta la yabdahahu baina khalqihi, sehingga dia tidak dipermalukannya di hadapan makhluknya.
Fayaqra'u kitabahu sirran, lalu dibaca ya buku lapornya secara sir. Falam yasma'hu ahadun, kagak ada yang denger. Ya orang bacanya sir, nggak ada yang denger. Padahal Allah ngasihnya secara jahar. Nih buku kamu, buku lapor kamu, tanda Allah ngasih nilai kebaikan. Ya dibangga tuh sama hambanya, nih buku lapor kamu. Tapi kata Allah, udah baca aja sir, supaya nanti ya kalau ada nilai yang jelek kagak malu. Nah begitu, kalau dibaca 6, 4, 3, 2 lah diremet semua, ya kan? Nah seperti itu, udah bacanya secara sir aja supaya kamu nggak malu di banyak orang tuh. Dibaca dah sir. Ya, satu pun dari makhluk Allah nggak ada yang denger. Fatakulul malaikatu, malaikat bilang begini, ilahana, wahai Tuhan kami, hazihi inayatun lam tusbaq li ahadin minal usah. Ini satu perhatian yang memang belum pernah ya didahulukan kepada seorang pun dari hamba-hamba Allah yang maksiat. Wa qad au'attu man asaka antu azibahu, dan sungguh saya sudah janjikan orang-orang yang maksiat kepada engkau akan diazab. Wa tahrikuhu, dan dia akan dibakar bin nari, di api neraka. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, ini ahraqtuhu fid dunya, sungguh saya udah bakar nih hamba saya ini di dunia, binaril ju'i wal atashi, yaitu dengan api lapar dan haus, fil harris syadidi, di waktu yang panas, fi syahri Ramadan, di bulan suci Ramadan. Fala uhrikuhul yauma bin nirani, maka hari ini saya sudah tidak bakar lagi dengan api neraka. Jadi itu keutamaan orang-orang yang puasa tuh Bapak Ibu Saudara, dibilang ya karena dulu ya di dunia dia udah dibakar dengan lapar dan haus. Jadi manusia tuh kalau dalam bulan suci Ramadan itu udah dibakar jiwanya, badannya, ya tubuhnya dengan apa? Dengan panasnya lapar dan haus. Nah sehingga karena udah dibakar, nanti di akhirat nggak dibakar lagi. Tuh begitu. Makanya Ramadan itu kan artinya membakar. Orang yang berpuasa tuh Pak, artinya dosa-dosa kita dibakar. Dibakarnya pakai apa? Dengan rasa haus dan lapar. Orang kalau yang namanya puasa haus nggak? Ya haus, kagak minum dari pagi ya sampai sore. Lapar nggak? Lapar, karena nggak makan dari pagi sampai sore. Nah itulah yang namanya manusia sedang dibakar dosa-dosanya dengan rasa lapar dan haus. Sehingga kata Allah, nanti di hari kiamat saya tidak akan bakar lagi dengan api neraka. Tuh, Masya Allah, itu mulianya bulan suci Ramadan. Wa qad afautu anhu, dan sungguh saya sudah maafin dia. Wa ghafartu lahu, dan saya telah ampunkan dia masalah minaz zunubi wal isyan, dari dosa dan maksiat yang telah lalu. Wa anal karimul mannan, dan saya adalah zat yang maha mulia dan memberikan anugerah. Wa hukiya, dan diceritakan an ba'di ahlil ilmi, dari sebagian ahli ilmu, annahu qala, sesungguhnya ya ba'du ahlil ilmi berkata, kana indana rajulun, di dekat saya punya tetangga, ada seorang laki-laki, ismuhu Muhammad, namanya Muhammad, wa kana la yusalli, dan dia tidak sholat illa qat'an, kecuali ya kadang-kadang aja. Ya sholatnya begitu dah, pakai rada-rada. Ya kalau lagi anginnya cakep, rajin sholatnya. Ya kalau anginnya lagi sengit gitu, ya kagak pernah nongol, gitu, nggak pernah sholat. Kan kadang-kadang ada orang begitu ya. Ya ada orang begitu. Kadang-kadang sebulan rajin banget, 3 bulan kagak nongol-nongol, nggak kelihatan. Nah begitu. Jadi kita nggak boleh begitu. Ya kita tuh ibadah istiqomah, tidak ya ngenal waktu dan saat. Jangan lagi miskin deket banget sama Allah. Ya, baca tasbih mulu dah. Pas banget Allah kasih kekayaan, lupa tasbihnya dibuang udah. Ya, dilupa udah. Udah tiap Sabtu Minggu weekend mulu udah. Ya, jalan-jalan mulu. Ya. Pas banget miskin baru ingat lagi. Dikit-dikit ya Allah, astagfirullah, astagfirullah.
Jangan begitu. Atau ada orang kaya, lagi kaya dia deket banget sama Allah. Pas banget susah, di ngambek. Ya, sama Allah. Allah diambekin. Ya, apaan nih? Saya udah rajin banget ibadah, saya dikasih susah begini. Ngambek dia sama Allah. Ya nggak boleh juga begitu. Ya. Jadi kita itu ibadah tidak karena ya kondisi lagi senang dan lagi susah. Tapi saat senang dan susah itu nggak ada urusannya dengan ibadah. Ya, itu emang dunia begitu. Kehidupan dunia orang nggak lepas dari susah dan senang. Orang katanya senangnya orang di dunia itu ujian, ya cobaan. Kita dikasih kebahagiaan, kekayaan di dunia itu sebenarnya ujian. Tuh, yang namanya dunia itu emang penuh dengan ujian dan fitnah. Nah seperti itu. Jangankan dikasih susah, dikasih seneng itu ujian. Ya kata Allah, nih gue kasih ya lu bahagia. Kira-kira ya mampu nggak disyukuri? Tuh begitu. Jadi pokoknya hidup di dunia itu udah semuanya ujian, cobaan. Kita harus bisa ya benar-benar ya kondisikan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita ibadah jangan saat lagi kaya rajin ibadah, saat lagi miskin nggak kenal dengan Tuhan, dengan Allah. Atau sebaliknya, lagi miskin kenal banget, dekat banget sama Allah. Udah kaya lupa. Nah itu jangan. Udah mau kaya, mau miskin itu urusan dunia. Ya tapi ibadah tetap kita harus ya semangat istiqomah. Karena nggak ada kaitannya tuh ya dengan masalah kondisi seperti itu. Ya karena memang dunia ya tempatnya ya ujian cobaan. Ya, semuanya ada ujian cobaannya, cuma beda-beda ujian cobaannya. Ada orang diuji dengan kesenangan dan kebahagiaan, ada orang diuji dengan jabatan, ada orang yang diuji dengan susah mulu. Ya, kira-kira bapak mau diuji sama susah apa sama senang? Maunya senang katanya. Iya, gitu. Padahal orang lebih pada selamat diuji dengan susah. Kalau diuji sama susah pada selamat dia. Tapi kalau diuji sama kesenangan, itu yang kadang-kadang lupa. Tuh, dikasih jabatan, dikasih kekayaan, udah enak bener. Tapi dilupa itu ujian. Ya, tapi banyak orang dikasih kesusahan, tapi dia bisa ya dekat banget sama Allah. Nah itulah yang namanya dunia. Dunia seperti itu. Nah ini ada orang sholatnya begitu. Ya, jadi rada-rada dah sholatnya dah. Ya, Faiza dakhala syahrul Ramadan, tapi masih ada kebaikannya. Kalau udah masuk Ramadan, zayyana nafsahu bisyabil fakhirah, maka dia ya dandanin dirinya dengan pakaian yang bagus. Kalau masuk Ramadan, wah sholat tarawihnya, ya kemudian sholat jamaahnya rajin, bahkan pakaiannya juga cakep, disengaja nih saya gunakan pakaian ini untuk Ramadan. Sebenarnya bagus begitu Pak. Ini pakaian buat Lebaran. Jangan, salah. Ya, ini beli pakaian nggak mau dipakai buat Lebaran, buat Ramadan mestinya. Bisa nggak kita rubah? Udah ngaji nih kita. Ya, jadi pakaian baru buat Ramadan, bukan buat Idul Fitri. Dipakai ditaruh aja buat apa? Buat Idul Fitri, buat Ramadan. Karena kita muliakan Ramadan. Nih datang Ramadan nih, ya didandanin dirinya. Di antaranya pakai pakaian, dibeli pakaian, cakep-cakep banget dah. Nah ini buat dipakai Ramadan. Bininya tanya, kok udah dipakai aja? Ya bulan Lebaran, emang sunnahnya di Ramadan dipakai, bukan di Lebaran dipakainya. Iya, kita pakainya di mana? Di Lebaran. Begitu. Iya. Ya, beli baju buat Lebaran. Kita punya kain cakep banget, pakai malam Jumat di bulan Ramadan. Oh mau ibadah, Bismillah, saya mau pakai pakaian saya yang paling bagus, yang baru lagi, ya kain yang baru lagi. Malam Jumat dia ya qiyamul lail, pakaian yang baru. Oh bininya ngomong, gimana sih dia pakai aja? Nah, bilangin tuh, nih emang yang bener begini. Dalam rangka kita ingin memuliakan Ramadan. Tuh gara-gara kita memuliakan begitu aja tuh beda ntar. Ya, karena ada rasa kita memuliakan. Ini nih Ramadan ini. Bagaimana caranya memuliakan Ramadan? Udah, saya dandanin diri saya dengan pakaian yang bagus-bagus. Ya, terus apalagi? Watim, dengan wangi-wangian. Tuh, pakai minyak wangi.
begitu. Minyak wangi yang mahal dah, beli. Nah, begitu. Karena Ramadan. Biasanya pakai minyak wangi yang biasa-biasa. Ramadan beda. Ya, beli yang lebih bagus, yang lebih mahal. Nah, seperti itu. Kemudian wa yasumu, dia puasa, wa yusolli, di sholat, wa yaklim apa tahu, kemudian dikodoin, disadar tuh. Ya, kemarin banyak sholat yang ditinggalkan. Nah, kesempatan Ramadan dikodoin tuh. Ya, sholat-sholat yang pernah ditinggalkannya. Faqultu lahu fi zalika, maka aku bilang, ya pada yang demikian itu, faqala hadza syahrut taubah warahmah wal barakah. Itu dibilang begitu. Ini bulan taubat, ini bulan rahmat, ini bulan barokah. Asallahu ayyatajawaza anni bifadlihi. Moga-moga Allah akan ampunkan ya dosa-dosa saya bifadlihi, dengan anugerah Allah karena adanya Ramadan. Ini orang ini dengan ucapan-ucapan begini Allah jadi sayang. Itu padahal yang kemarin kagak bener banget nih orang. Ya, begitu, tapi Ramadan masuk begitu disadar. Mudah-mudahan aja dengan sebab saya melakukan seperti ini semata-mata karena ingin memuliakan Ramadan. Ya, ini dengan anugerah Allah mudah-mudahan saya diampunkan. Pamata, meninggal nih orang. Ya, paraaituhu fil manam, maka saya melihat dia dalam tidur saya, diimpiin sama orang alim. Ya, faqultu lahu, maka aku bilang kepada ni orang, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah udah lakukan kepada ente? Qala, lalu orang itu jawab, ghafarali, Allah sudah mengampunkan saya, li ajli hurmati syahri Ramadan, karena memuliakan bulan Ramadan. Tuh, diampuni sama Allah. Ya, sebabnya apa? Karena memuliakan dan menghormati bulan Ramadan. Ghafarallahu lana wa li jami'il muslimin. Mudah-mudahan ya Allah akan mengampunkan kita dan semua orang-orang muslim. Tuh begitu. Iya. Kalau ibadah dilaksanakan bulan Ramadan, kemudian bertepatan malam Jumat, kan itu nilai pahalanya besar bertambah tuh. Termasuk juga kalau dilaksanakan di tempat tertentu seperti di Haramain tadi gitu ya. Iya. Benar. Jadi memang Allah ada yang memberikan waktu yang istimewa, juga Allah memberikan tempat yang istimewa. Itu kalau waktu bisa di mana aja. Tapi kalau tempat enggak semua. Tempat yang Allah berikan hanya beberapa saja, seperti di Masjidil Haram. Emang Allah udah kasih tuh tempat di Masjidil Haram. Ya, di malam Jumat, di bulan Ramadan, di Masjidil Haram lagi. Ya udah, numpuk semua kebaikan ada di situ. Ya, jadi begitu. Tapi kalau seperti kita, ya kan sulit untuk mendapatkan. Palingan waktu-waktu tertentu aja kita bisa ke Masjidil Haram, tapi kita dikasih waktu. Nah, kapan waktunya? Ramadan termasuk waktu yang istimewa. Malam Jumat termasuk waktu yang sangat istimewa. Ya, itu begitu. Ya, makanya kesempatan waktu inilah yang harus kita bisa manfaatkan. Kalau tempat sewaktu-waktu aja. Kalau kita kebetulan lagi dikasih ya rezeki sama Allah mampu untuk ke Masjidil Haram, baik dalam pelaksanaan ibadah haji atau umroh, nah itu kesempatan kita. Jangan disia-siain. Ya karena memang ibadah di tanah haram Mekah nilainya itu beda. 1 berbanding 100.000. Ya, 1 berbanding 100.000. Nah kalau alokasi Ramadan itu kepada semua orang yang ada di dunia, dimanapun dia berada, otomatis dapat keistimewaan Ramadan yang tadi dilipat-lipat gandakan. Tapi kalau pertanyaannya lagi, Ramadan malam Jumat di Masjidil Haram, udah semuanya dapat dia. Ya istimewa. Nah seperti itu. Nah berbuat dosa juga di sana, sama juga dilipat gandakan juga. Gitu. Kan pahala tadi katanya dilipat gandakan. Nah sekarang kalau orang berbuat dosa maksiat, sama bandingannya begitu. Ya, jadi seimbang. Ya, makanya jangan ada niat kalau di tanah suci Makkah berbuat dosa dan maksiat. Nah, kalau udah terlanjur kita mohon taubat, istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Yang kedua dalam cerita ini
Jelas. Jadi dengan sebab kita mengkodok, ya di kita sadar bahwa kemarin-kemarin kita banyak meninggalkan sholat, kodoknya di bulan Ramadan itu pasti pahalanya lebih gede. Sama juga kita mengkodok sholat di mana? Di Masjidil Haram, di Tanah Suci Mekah. Kita pas lagi di Masjidil Haram, kita dulu banyak ninggalin sholat. Udah kesempatan buat kita sholat kodok, sholat kodok, sholat kodok. Itu begitu. Sebab satu kali sholat kodok bandingkan seperti 100.000 kali. Ya, nah kalau di bulan Ramadan nanti ada dilipat gandakan lagi. Yang pahalanya itu cukup banyak. Sehingga walaupun kita satu kali, itu nih sama seperti 100.000 kali kalau di Masjidil Haram. Nah kalau di dalam bulan Ramadan, itu dilipat gandakan sesuai dengan fadilah dan kelebihan yang Allah berikan. Makanya kata Mu'alim Syafi'i Hazami, Allah yarham. Ya, itu beliau bilang, kalau kita memang banyak punya utang sholat, kita kemarin kagak bener dah, ya setahunan kagak pernah sholat, masuk Ramadan sadar, dapat taufik, dapat hidayah, jangan sholat tarawih, jangan. Lebih bagus ngapain? Sholat kodok aja, sholat kodok. Udah kesempatan, sholat kodok, sholat kodok. Lah kan setahun lama, ya. Nah di sholat kodok, kalau sholat tarawih kan hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau sholat kodok wajib, kata Mu'alim begitu. Kalau memang kita yakin kita banyak banget utang sholat, udah sholat kodok aja, sholat kodok. Nah itu mudah-mudahan dengan kemuliaan Ramadan, dosa-dosa kita diampunkan sama Allah. Seperti itu. Tapi kalau seandainya kita yakin, ya enggak begitu, ya sholat tarawih kita kerjain, sholat kodok ya kita kerjakan. Artinya habis sholat kita sholat kodok, ya habis sholat kita sholat kodok, itu kan bagus. Ya, kalau kita yakin kita banyak punya utang, lebih-lebih itu waktu yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Kita kodoin seperti itu. Cukup. Saya kira sampai sini kali ya. Ya, nanti baru faslun fi ahkamis shaum. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Saudara, kita baca Fatihah khusus nih ya buat ya para jamaah kita yang senantiasa memberikan donaturnya ya dari ya jamaah Musholah Nurul Iman ya yang dipimpin oleh Ustaz Rifki yang setiap bulannya ya mereka memberikan infak sodakohnya, donaturnya untuk pembangunan pondok pesantren. Ya kita baca Fatihah. Ya, mudah-mudahan apa yang diberikan dijadikan sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita doakan rezekinya selalu diberikan keberkahan. Ya, mudah-mudahan rezekinya ditambah dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi, dan segala hajat-hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ya terus terang Bapak Saudara, setelah kemarin kita mengadakan acara peringatan Maulid, itu tahap pembangunan lokal kan udah ya lantai 1 udah selesai. Nah ini sekarang saya ya mau ada rencana lagi untuk tahap kedua, lantai 2. Ya saya mohon doanya supaya Maulid lagi udah selesai itu lantai 2. Nah seperti itu. Ya jadi ini tidak lepas dari doanya Bapak Ibu dan bantuannya Bapak Ibu. Ya. Nah, mudah-mudahan itu menjadi saham yang sangat besar. Ya, yang memang sangat diistimewakan karena tempat itu akan dijadikan tempat untuk belajar anak-anak kita. Nah, itu kita punya saham di sana, masya Allah, itu pahalanya besar sekali. Ya, mudah-mudahan ya apa yang Bapak berikan dan Ibu berikan ini ya benar-benar akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuan Bapak dan Ibu mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.